HP mini tapi bisa main Wuthering Wave. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi video kali ini saya mau nyobain smartphone Android dengan ukuran yang mini. Walaupun mini tapi ini speknya kenceng guys ya. Jarang banget nih ditemui apalagi di tahun 2026 ini. Rata-rata smartphone Android dengan ukuran mini itu speknya ala kadarnya. Palingan RAM-nya 2 GB atau mentok-mentoknya 4 GB. Tapi ini beda. Walaupun ukurannya mini, tapi spek yang dikasih ini seperti smartphone Android dengan ukuran standar ya. Dia punya RAM 8 GB dan juga internal storage 128 GB. Yuk langsung aja kita unbox dulu. Nah jadi ini dia produknya. Untuk boxnya sendiri ini simple ya, warna hitam dan di sini tertulis Blue Fox NX1. Ini nggak ada tulisan apa-apa lagi ya, cuman ada kayak logo gitu guys. Dan kalau speknya sendiri, palingan di sini ada kayak stiker gitu. Untuk bahasanya ini bahasa China ya, tapi di sini kita tahu kalau ini varian yang RAM-nya 8 GB dan juga storage 128 GB. Ini masih plastikan guys, so langsung aja kita unbox ya. Nah ini kita buka dari samping. Oke. Dan yuk langsung aja kita buka. Oh. Jadi agak unik ya untuk boxnya sendiri. Di sini kita dapat kayak kompartemen gitu warna hitam. Untuk gambarnya sendiri di sini ada SIM ejector dan juga kabel ya. Kita coba lihat. Nah jadi nih untuk perkabelan kita dapat kabel dari USB A ke USB C. Ini tipenya kayak braided gitu guys ya, kayak punyanya iPhone, cakep. Terus kita juga dapat ini konverter ya dari USB C ke audio jack. Jadi untuk smartphone-nya ini nggak ada audio jack-nya. Lanjut, ini kita dapat kayak buku panduan singkat sama ini kayak lap untuk masang tempered glass gitu guys. Dan ya kita dapat SIM ejector ya. Jadi SIM ejectornya tipenya kayak gini. Ada tulisan Blue Fox. Nanti kita pakai untuk ngelihat SIM tray-nya. Dan di sini untuk adapter chargernya ya. Jadi kecil adapter chargernya. Ada tulisan Blue Fox. Dia tipenya gepeng kayak gini guys. Yang untuk outputnya sendiri ini di 5 volt 2 ampere ya, jadi di 10 watt aja. Dan ya ini dia untuk HP-nya ya. Ini tempatnya kayak gini, bener-bener kecil banget ternyata. Langsung aja kita lihat. Untuk warna ini yang warna putih ya. Ini ada stikernya, stiker IMEI-nya. Kita copot aja guys ya. Oh ini ada plastiknya, jadi kita langsung sekalian copot plastiknya aja biar kelihatan makin clean ya nih. Oke, cakep. Terus di sisi samping ini cukup tebal ternyata. Ini ada tombol ya, kalau nggak salah sini tombolnya bisa di custom. Sama ini nih ada SIM-nya. Kita coba lihat ya untuk SIM-nya. Jadi untuk SIM-nya sendiri ini tipenya hybrid. Kita bisa pasang dual SIM atau satu SIM plus micro SD. Untuk di bagian atas di sini ada IR Blaster ya, keren. Dan untuk HP-nya sendiri cukup tebel ternyata guys ya. Ini ada tombol volume dan di sini ada USB-C port dan juga lubang mic ya. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Dan ini asli kecil banget. Kita coba bandingin dengan iPhone ya. Ini iPhone 17 Pro Max dan ini tuh bener-bener kecil banget guys ya. Untuk bagian depannya kayak gini. Kita langsung coba copot aja dan yuk langsung aja kita coba nyalain, setup dan install beberapa aplikasi buat kita cobain lebih lengkap si smartphone mini ini. Yuk. Nah pertama kita mau bahas untuk harganya dulu guys ya, yang sebenarnya
Untuk harganya sendiri ini masih masuk akal. Untuk harga yang varian RAM 4GB dengan storage 64GB itu harganya di 2,2 juta. Sedangkan untuk yang kita bahas ini, untuk varian yang RAM 8GB dan juga storage 128GB harganya di 2,9 juta. Tapi itu tadi untuk harga globalnya guys ya. Kalau untuk harga di Indonesia berapa, kalian cek sendiri langsung aja di keranjang YouTube Shopping di bawah. Oke yuk lanjut kita bahas untuk desain smartphone-nya. Ini cakep guys ya, cuman emang untuk materialnya ini plastik yang kalau bobotnya tentu aja ringan karena HP-nya kecil juga guys. Jadi bobotnya di 106 gram aja. Tapi jujur ini memang termasuk tebel guys ya, di 12,5 mm. Nah untuk layar yang dikasih ini kualitasnya bagus ya. Dia punya ukuran 4 inch dengan panel IPS. Untuk resolusinya di 520 x 1168 pixel. Emang kelihatan untuk resolusinya rendah ya. Tapi untuk layarnya ini tajam guys ya, karena kan ukurannya kecil, jadi kerapatan pixelnya di 321 ppi dengan rasio yang mirip iPhone ya, di 20:9. Kalau untuk refresh rate-nya ini standar di 60 Hz. Nah yang menarik ini di performa. Jadi HP mini ini speknya kayak HP ukuran biasa ya. Dia menggunakan chipset MediaTek Helio G81 dengan RAM 8GB LPDDR4X dengan storage 128GB eMMC 5.1. Ini bisa kita tambah lagi ya micro SD up to 2TB. Yang untuk OS-nya ini berbasis Android 15. Nah dengan spek kayak gini tentu aja dipakai untuk sosmed ya, kayak untuk TikTok-an ini tentu aja lancar, aman. Atau untuk nonton YouTube ini juga bisa. Tapi yang bikin saya geleng-geleng kepala, ini ternyata bisa loh untuk install dan main game WUWA, Wuthering Waves, salah satu game paling berat Android ya, walaupun emang nggak nyaman guys ya, karena untuk FPS-nya ini ada di bawah 30 FPS. Nah lanjut, walaupun kecil tapi ini punya kamera ya. Jadi untuk kamera belakangnya ini 20 megapiksel dengan 5 megapiksel kamera depan. Dan yuk kita keluar buat cobain hasil foto dan videonya. Oke, jadi ini untuk hasil dari perekaman video kamera belakangnya ya. Yang kalau untuk resolusinya sendiri ini mentoknya di resolusi Full HD 30 fps guys. Ini saya coba bawa jalan ya. Jadi masih ada kerasa goncangan. Ini untuk fokusnya lumayan cepat ya. Warna-warnanya juga natural guys ya, jadi hijaunya tuh nggak terlalu naik saturasinya. Dan ya seperti ini untuk hasil dari video kamera belakangnya. Nah kalau ini untuk hasil dari video kamera depannya ya. Tapi untuk kamera depan ini resolusi mentoknya di 720p 30 fps. So hasilnya seperti ini guys ya. Ini saya coba bawa jalan dan kalian coba kasih komentar gimana nih pendapat kalian mengenai hasil foto dan juga video dari HP mini ini. Yuk coba kasih komen di bawah. Nah untuk fitur lainnya ini ada IR Blaster ya, untuk remote berbagai jenis elektronik. Terus kita juga bisa custom tombol powernya ya. Jadi ini kalau pencet 2 kali aku set jadi center guys.
Dan terakhir untuk baterainya sendiri ini di 3000 mAh, ini bisa 8 jam pemakaian. Sayangnya untuk chargingnya ini di 10 watt aja, jadi ngecharge HP ini butuh sekitar 1 jam 45 menit. Nah, untuk kesimpulannya, sebenarnya smartphone ini layak banget buat dipakai ya, apalagi untuk secondary phone atau HP kedua. Misalnya nih, kalau saya HP utamanya pakai iPhone 17 Pro Max dan ini jadi HP kedua ya, bisa dipakai untuk sosmed, untuk TikTokan ini lancar, WhatsApp juga bisa ya, segala sosial media sih ini masih aman. Kalau dipakai untuk nonton kayak YouTube atau Netflix sih bisa aja. Tapi ukuran layarnya tuh kecil guys ya, so berasa kurang nyaman, apalagi buat gaming. Tapi jujur guys ya, buat speknya sendiri, ini adalah HP mini dengan spek paling bener saat ini. Cuma itu tadi, sayangnya HP ini emang nggak resmi di Indonesia, jadi walaupun ada yang jual, harganya emang lebih mahal ya daripada versi global atau versi China-nya. Untuk harga di Indonesia berapa? Kalian boleh cek langsung keranjang YouTube Shopping di bawah. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih guys? Tertarik nggak sama HP mini kayak gini? Coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.